Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di channel Ternak Penak. Mergo ternak, urip kepenak, berkah akhirat. Pada kali ini kita akan membahas sebuah penyakit pada ternak endok dan unggas lainnya, yaitu penyakit mata biru atau tetelo. Sebelumnya, kami mohon bantuan kepada para sedulur semuanya untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar kami lebih semangat lagi untuk mengunjungi kandang teman-teman semuanya dan menginformasikan apa aja informasi yang dapat kita sampaikan di kandang teman-teman semuanya. Terima kasih atas bantuannya. Mari kita simak informasi yang ada di kandang Reja Abadi Farm. Selamat menikmati. Lulur, selamat siang menjelang siang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya di Ternak Penak dulur. Mergo ternak urip penak ya lur. Kita ada di salah satu kandang teman kita ya lur, kandang Reja Abadi ya lur. Nanti kita langsung ke tempatnya. Ini kita akan membahas beberapa yang perlu dibahas ya lur, seperti itu. Langsung saja saya balik kameranya ya lur. Ya, selamat pagi Mas, ini dengan Mas siapa ya? Nama saya Fakhrur Roji. Mas Fakhrur Roji ya, dari kandang Reja Abadi Farm ya Mas? Ya, benar sekali. Di daerah mana ya Mas? Untuk daerahnya kalau dukuhnya itu Banjaran Tengah, Banjaran Tengah, Bojong-Sari, Alian, Kebumen. Oh ya, Kode posnya 54352. Oh iya, oke, siap. Bisa untuk pengiriman bisa ya Mas nanti Mas? Sangat bisa sekali. Oke. Itu ada satu lagi teman kita, Mas Antonius, salah satu mata elang pencari endok ya lur. Nah, ini lur, kita ada di kandang Reja Abadi. Kita nanti akan membahas tentang seluk beluk dan susah payah dalam pemeliharaan endok ya lur, yang terkadang kita seringkali mengalami kesulitan di masa-masa penyakit itu datang ya, seperti itu. Dan oh ya, ini mau tanya ya Mas, biasanya kalau kendala untuk di permentokan biasanya itu untuk penyakit yang sangat fatal itu apa sih ya Mas? Kalau penyakit yang sangat fatal dan penyebarannya itu sangat cepat, kalau di kalangan peternak itu kan namanya MB. Oh iya, MB. Mata biru. Iya, mata biru ada ya. yang mengatakan mata biru, ada yang mengatakan tetelo. Oh, seperti itu Mas. Iya. Kalau tetelo itu kan kepalanya telo-telo ya. Oh, seperti itu ya. Oh iya. Jadi kalau mata biru itu lebih ke virus atau ke apa ya Mas? Lebih ke virus dan iya. penyebarannya sangat cepat sekali. Oh iya. Dan itu ciri-ciri utama dari penyakit mata biru itu apa saja ya Mas? Kalau untuk pertama itu, kalau yang saya analisa ya, itu yang pertama itu kotoran endoknya itu ada putih-putihnya. Oh, itu gejala awal. Oh, seperti cair seperti itu ya Mas? Iya, cair dan ada putih-putih Oh, warna ada putihnya. putih ya. Oh iya, itu seperti gejala awalnya. Terus lama-kelamaan nggak nafsu makan. Oh, seperti Iya. itu. Dan ntar ada warna di matanya, biasanya itu sebelah kanan terlebih dahulu. Oh, sebelah kanan dulu ya Mas? Iya, warnanya biru. Kalau masih satu sebelah itu diobati masih cukup. Oh, masih bisa ya Mas? Masih bisa. Kalau bisa iya. itu masih bisa, dan kalau udah dua-duanya itu bisa tapi sulit. Agak sulit ya Mas. Dan untuk ini Mas mau tanya Mas, untuk perawatannya itu untuk endok-endok yang sudah terkena mata biru itu seperti apa ya Mas? Kalau dulu sekitar 1,5 tahun yang lalu saya pernah mengalami itu, dan yang saya lakukan itu yang pertama, jadi pengobatannya itu ada pengobatan dalam dan pengobatan luar. Oh, kalau untuk pengobatan dalam itu kita pakai jamu unggas. Kalau di Kebumen itu kan sudah ada yang jual. Kalau minimalnya itu, kalau saya itu paling minimal itu pakai daun pepaya, daun pacek. Oh, seperti itu. Iya, dan terus ada bawang putih dan cabai. Oh, itu gimana kan Mas? Direbus. Oh, direbus. Iya. Diambil sarinya ya Mas? Iya, diambil sarinya. Kalau lebih bagus lagi itu malah saya dijemur dulu yang daun-daunannya. Oh iya. Oke. Daunannya dijemur dulu,
supaya nanti lebih. keluar. Oh iya iya, jadi dilayukan seperti itu ya Mas? Iya, tapi sampai kering itu loh. Oh iya iya, oke oke oke. Terus kemudian itu nanti direbus, terus didiamkan dulu atau gimana Mas? Direbus, didiamkan dulu sampai nggak panas gitu loh. Oh iya. Nah terus kita masukkan sebagai suplemennya. Oh itu disepet atau gimana Iya Mas? disepet pakai suntikan itu loh. Oh iya. Kalau yang iya. kecil kan itu ada yang berapa mili itu untuk yang meri atau minti itu. Kalau yang untuk indukan pakai yang besar. Oh iya. Dan juga saat nyepetnya itu jangan kayak kasihan ke endoknya gitu. Oh iya. Masukkan sampai ke Tenggorokan sampai ya, Mas? tenggorokan. Oh, Kalau iya, saya iya. sampai tengah tenggorokan langsung sepet. Lah untuk penyepetannya Mas, kalau untuk penyepetannya itu dalam satu hari berapa kali ya Mas? Kalau untuk satu hari yang saya lakukan 3 kali sehari. 3 kali sehari ya Mas? Pagi, siang, dan sore. Sore. Itu untuk penanganan entok yang sudah terkena mata Terkena biru ya mata Mas? biru. Dan Lah, lebih bagusnya itu yang pertama itu kan kayak gejalanya itu kan yang kotorannya itu putih. Dan kalau teman-teman sudah lihat ada kotoran putihnya itu langsung kasih jamunya itu. Oh iya iya. Oke oke. Kalau di Kebumen sendiri itu sudah ada beberapa produk herbal ya Mas? Iya, sudah. Produk herbal untuk jamuan ya Mas? Mm-mm. Oh, salah satunya juga SB ya Mas, mungkin ya Mas. Nah, kalau untuk di kandang Reja Abadi sendiri itu lebih ke pembuatan sendiri atau memakai herbal yang sudah siap jadi Mas? Kalau itu saya lakukan keduanya. Oh, keduanya ya Mas? Yang pertama ya tentunya yang masih yang buat sendiri kan ini kayak kandungannya masih kurang lah. Oh, seperti itu ya. Jadi kira-kiranya sudah pakai itu sudah nggak mempan, saya pakai yang jamu herbal ini Mas. Oh iya. Dan Nah, buat itu sama untuk teman-teman. pengobatan dari dalam tubuh sendiri ya Mas ya? Iya. Kalau dari luar sendiri itu seperti gimana Mas? Kalau dari luar sendiri saya pakai bunga kitolot. Bunga kitolot ya. Itu nanti di gimana kan Mas? Bunga kitolotnya itu kita rendam ke banyu ke air panas ya. Iya. Itu kalau untuk kayak titen Jawanya itu harus ganjil. Oh. Entah 3, 5, 7 itu harus ganjil. Oh, seperti itu yang daunnya dipakai. ya. Direndam dan setelah dingin dan airnya itu berwarna semu kehijauan, kita pakai untuk tetes matanya. Kalau sudah sampai matanya biru. Oh, jadi untuk daun kitolot itu nanti direndam di air panas, kemudian dibiarkan dingin dulu sampai airnya berwarna kehijauan ya Mas. Kemudian nanti diteteskan di entok yang terkena mata biru seperti itu ya Mas. Dan Sudah sampai matanya biru. oh iya. Lah itu untuk penetesannya ke mata itu dalam waktu berapa kali sehari Mas? Kalau untuk itu sama kayak pengobatan. Sama ya Mas? dalamnya, Oh 3 kali iya sehari. iya iya. Lah itu untuk pencegahan kira-kira gimana Mas? Kalau misalkan supaya kandang kita, terkadang kan kita sebagai peternak tentunya tidak ingin mengalami hal-hal seperti itu ya Mas. Langkah-langkah apa saja sih yang kiranya bisa kita antisipasi untuk tidak kedatangan virus mata biru Mas? Ya. Yang pertama tentunya yang paling efektif itu lakukan vaksin secara rutin ya. 6 bulan sekali itu. Kalau saya malah 5 bulan sekali. Oh. Setiap 5 bulan sekali Oh iya. vaksin itu. Kalau untuk kayak keseharian gitu ya. Apabila cuacanya itu enggak menentu, misal sudah panas banget terus hujan lebat. Itu saya kasih yang hangat-hangat yang tadi saya sebutkan, daun pepaya, daun apa itu tadi? Daun pace. Nah, daun pace, terus ada bawang, ada cabai, itu kita rebus dan itu kita kasih ke endoknya itu pas hangat. Oh, seperti itu. Jadi ibaratkan orang kalau kedinginan kan pinginnya ngopi toh. Oh iya, medang. betul. Endok juga pengen medang. Oh iya, seperti itu. Itu untuk perawatan harian ya Mas, untuk pencegahan ya Mas. Kalau untuk pembersihan kandang sendiri itu sangat diperlukan atau tidak sepertinya Mas? Kalau saya ya memang perlu banget itu. Kalau saya kan pakainya sekam bakar. Oh, sekam bakar ya. Iya, saya ambilnya itu dari pabrik tahu itu kan Oh ada iya, betul. limbah. Limbah itu ya, betul. Dan itu saya apabila terjadi yang sudah banyak banget itu saya taburkan di situ. Gitu. Apabila kayak
misal kotorannya sudah numpuk banget, numpuk banyak, itu biasanya terjadi untuk yang pembesaran itu iya, kotorannya banyak banget ya. Betul. Di situ kita bahasanya itu dikeruk gitu loh. Ganti Ganti pakai yang baru, jangan ditumpuk. Kalau ditumpuk malah kayak nambah penyakit juga. Nambah penyakit ya Mas. Iya. Berarti sekam bakar itu karena mengandung arang juga ya Mas, mengandung arang jadinya untuk mengurangi bau juga ya Mas. Seperti itu iya. Kotorannya juga sangat kayak terikat banget gitu. Iya betul. Ini dari kandang Mas Fakrur juga saya aplikasikan di kandang MP sendiri ya Lur. Jadi memang sekam bakar itu cukup baik untuk sebagai alas kandang, apalagi di musim-musim penghujan yang kebanyakan kandang kita mengalami kebanyakan air becek ya Lur. Jadi itu sangat diperlukan supaya kandang tidak terlalu bau. Syukur-syukur nanti bisa alasnya dari paling bawah itu sekam bakar, kemudian bisa ditimpa lagi mungkin ya Mas ya. Bisa. Nah seperti itu Lur. Jadi memang untuk pengaplikasian pada kandang itu cukup baik seperti itu. Dan untuk ini Mas mau tanya Mas, ini kemarin Mas Fakrur sendiri mengalami virus mata biru ndak Mas di kandangnya Mas? Terakhir mengalami itu 1,5 tahun yang lalu. Satu setengah tahun yang lalu ya Mas? Saya mengenal vaksin gitu loh. Iya. Dan setelah itu saya pertimbangkan kayak vaksin rutin untuk saya. Dan alhamdulillah aman. Dan juga hasil minti-mintinya itu yang saya analisa itu kayak istilah Jawanya itu begas-begas gitu loh. Iya. Jadi untuk minti yang terlahir yang hasil dari indukan yang sudah divaksin itu memiliki antibodi yang lebih bagus ya Mas? Ya kalau menurut saya kayak gitu yang terjadi di kandang saya. Nah untuk ini Mas, untuk mintian sendiri itu biasanya Mas Fakrur sendiri di usia berapa bulan ya Mas mulai vaksin nih Mas? Kalau vaksin itu 1 bulan, minimal umur 1 bulan. Minimal umur 1 bulan ya Mas dilaksanakan vaksin ya Mas? Vaksin itu. Iya. Terus sama mau tanya ini Mas, kan kadang ada orang yang bingung ya Mas untuk vaksin itu. Ada kemarin yang vaksin di siang hari, kemudian di sore harinya minti-mintinya banyak yang mati, itu padahal baru divaksin. Apakah untuk waktu pemvaksinan juga mempengaruhi ya Mas? Kalau untuk pemvaksinan yang saya tahu itu bagusnya pagi ataupun sore. Seperti itu ya Mas. Karena mungkin suhu di lingkungan belum terlalu panas ya Mas. Jadi lebih baik antaranya kalau mau pagi-pagi sekalian ataupun kalau sore sekalian ya Mas. Iya seperti itu. Nah untuk Mas Fakrur sendiri memakai vaksin apa ya Mas? Vaksinnya itu pakai NDAI7 ya Mas. Iya untuk Mas Fakrur memakai vaksin NDAI7 ya Lur. Ini memang bagus untuk mentok ya Lur. Jadi memang untuk vaksin itu sangat diperlukan ya Lur untuk ini para mentok-mentok supaya aman dari serangan-serangan virus yang di kala musim penghujan biasanya sangat cepat sekali menyebar. Nah untuk virus sendiri Mas, untuk virus mata biru itu sendiri seringkali itu terjadinya itu kalau musim panas atau musim penghujan sih ya Mas? Kalau yang saya tahu itu musim penghujan. Kalau menurut bapak saya atau ayah saya itu kalau hitungan Jawa itu musim pertama dan ke-7. Seperti itu. Itu kalau hitungan Jawa, tapi ya nggak menentu sih, penyakit itu nggak tentu datangnya kapan juga. Iya, tapi memang yang sering itu di waktu-waktu itu ya Mas ya. Nah, seperti itu Lur. Nah kalau titen dari saya itu biasanya memang ya selain musim penghujan itu biasanya di mangsa-mangsa ketika panen raya ya Lur, panen raya ataupun mulai tandur. Seperti itu kan, mulai ketika tandur itu biasanya di musim-musim hujan ya Lur, musim penghujan. Jadi memang sangat banyak air ya Lur. Dan terkadang untuk pemeliharaan mentok kan tidak semua memiliki kandang yang bagus ya Lur. Jadi terkadang
kandangnya terkena virus dan kemudian masuk pasar ataupun sebagainya, terus ataupun dari tetangga juga bisa menularkan virus tersebut ke hewan peliharaan kita seperti itu. Jadi kalau mata biru itu juga nggak cuma menyerang ke entok ya Mas? Ya kayak ke unggas-unggas lainnya juga. Oh, sejenis unggas lain juga bisa ya Mas? Kalau paling tahan itu, kalau menurut kami itu paling tahan terhadap MB itu bebek sama angsa. Oh, bebek sama soang angsa ya Soang, Mas? iya. Oh iya. Teman saya itu punya soang kena mata biru satu sebelah, sampai setengah tahun Nggak mati-mati ya Mas? mati-mati, Wah, ya. mantap itu memang. Sampai masih soang. bisa produksi loh, padahal Oh. matanya satu itu biru. Sudah biru ya. Iya. Kalau bebek juga dia daya tahan tubuhnya lebih Lebih kuat. ya Mas. Oh seperti itu. Jadi memang itu ya Lur, untuk mentok sendiri apalagi yang memiliki mentok-mentok hias itu sangat dianjurkan untuk perawatan kandang, pemvaksinan rutin, terus kemudian juga pemeliharaan rutinan di setiap harinya, karena memang untuk jenis mentok hias itu harganya sekarang cukup mahal. Kalau di kandang Mas Fakrur sendiri ini saya lihat ada beberapa mentok. Ini kalau yang saya sekarang lihat ini masih fokus ke hias ya Mas? Iya, masih fokus ya. Dan rencana mungkin beberapa bulan ke depan mau kayak untuk yang pedagingnya itu. Oh, jadi akan pembesaran pedaging ya Mas? Oh, seperti itu. Yang nantinya akan disetorkan ke MP. Wih, amin, mudah-mudahan nanti dari kandang Reja Abadi bisa mensuplai stok pedaging untuk kandang MP. Karena di dunia ternak memang sangat nyaman ya Mas, seperti itu ya Mas. Seperti jargon kita Lur, mergo ternak urip penak seperti itu ya. Berkah dan akhirat. Mantap sekali Lur. Ini kalau banyak orang yang berkata ternak itu susah, saya rasa tidak terlalu susah, hanya saja memang membutuhkan ketelatenan ya Lur, karena tidak ada yang instan ya Lur. Dalam beternak itu tidak hanya cukup modal materi ya Lur yang dibutuhkan, tetapi kita harus juga memiliki modal dasar ilmu, kemudian modal dasar ketelatenan, kesabaran, kemudian yang utama adalah keuletan ya Lur. Tanpa itu untuk beternak memang sangat sulit meskipun modalnya cukup besar seperti itu, karena uang tidak menjamin peliharaan kita akan tetap sehat dan usaha yang kita jalankan, peternakan yang kita jalankan belum tentu akan menghasilkan keuntungan yang banyak seperti itu ya Mas, kurang lebihnya ya Mas. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau untuk kayak bang rugi 1 kali atau 2 kali itu jangan bosan. Oh, Contohnya iya. itu Mas Antonius ya. ini Mas Antonius sampai sekarang hanya tersisa 2 ekor minti ya Lur. Ya Mas, untuk Mas Antonius sekarang punya berapa ekor ya Mas? Masih 1 pasang. 1 pasang ya Mas. Dari dulu berapa pasang Mas dulu Mas? Ada sekitar 30 ekor ya Mas? 45 ekor, sekarang hanya tersisa 2 ekor. Karena memang keganasan virus MB itu sangat cepat menyebarnya, penanganannya juga harus cepat dan harus akurat juga ya Mas. Iya. Seperti Telaten. itu, telaten. Jadi memang di ternak itu membutuhkan ketelatenan ya Lur. Seperti itu. Jadi kalau kita sudah memiliki modal itu, ternak kita akan lebih mudah ya Mas. Iya. Nah, seperti itu. Jadi kalau memang untuk semata-mata ternak hanya untuk mengambil keuntungan, saya rasa nanti di hasil ternaknya pun akan tidak terlalu maksimal seperti itu. Nah ini saya lihat Mas, untuk di kandang Reja Abadi sendiri ini ada di belakang ada beberapa kolam ya Mas. Boleh lihat ya Mas, ini kolam apa saja sih Mas? Kalau ini kemarin itu buat kolam pembesaran ikan lele. Oh, pembesaran ikan lele ya Mas. Nah sekarang diisi ikan apa ya Mas? Kalau sekarang itu ada 1 kolam isi ikan nila. Oh nila, coba kita lihat ya Mas. Siap. Ya ini Lur, kita lihat di sini selain
mentok juga ini adalah kolam. Ini kolam isi ikan apa ya Mas? Kali ini belum diisi. Oh, belum Masih diisi. Kayak kan kalau untuk Penyiapan ya? Mm-mm. Penyiapan. Penyiapan. Oh iya. Harus minimal itu 2 minggu atau 1 bulan airnya itu di sini. Oh, jadi diendapkan dulu ya Iya. Mas, seperti itu supaya nanti ikannya juga tidak mengalami stres ya Lur. Lah ini juga masih kosong Mas. Iya, masih kosong. Masih kosong. Nah, yang ini Lur. Ini ada ikan nila merah ya Lur. Jadi memang untuk kualitas rasa memang lebih enak ikan nila yang berwarna merah ketimbang yang berwarna hitam. Kurang lebih seperti itu ya Mas. Iya. Nah, Cari-cari nilai yang merah. nila yang merah memang seperti itu. Ini sirkulasi airnya mengalir 24 jam ya Mas. Ya nonstop, kecuali kalau dari saluran waduk Pejengkolan, kalau di sini namanya itu ditutup, di sini juga tutup. Oh, jadi tergantung dari pengairan waduk ya Mas. Pejengkolan. Jadi memang ini di sini sumber airnya tidak terbatas ya Lur, terkecuali dari pengairan itu sudah waktunya dihentikan seperti itu. Untuk air akan selalu ada Lur. Mantap, makanya di sini entoknya itu mandinya bebas ya Lur. Bebas, terserah. Bebas terserah. Lah untuk Mas Fakrur sendiri ini fokusnya sekarang ke mentok apa ya Mas? Kalau untuk saya sendiri sekarang ada 2 jenis, yaitu ada yang batik dan ada yang jeli. Oh, jali. Oh iya, oke. Kita lihat ya Lur. Nah. Wah, ini Lur. Itu ada pemacek jali ya Lur. Pemacek jali dan betinanya jali silver ya Mas. Betinanya itu ya. Oh iya betul. Itu lagi angrem beberapa itu banyak. Ada 1, 2, 3, ada 3 ya Mas. Oh ada 4. Oh iya itu satu lagi di sana sedang angrem. Ini ada 4 dengan 1 pemacek jali. Untuk pemacek jali juga di kandang Banani MTF sudah ada 1 pemacek jali bondol ya Mas. Iya, dari kandang Mas Reja iya Reja Abadi, betul sekali. Mantap, ini kandang Banani MTF adalah salah satu kandang terbaik di Kebumen ya Lur. Saya rasa ya Lur, terbaik bukan dalam artian luasnya yang sangat luas, bukan, tapi dari segi penataan ya Mas. penataan dan perawatannya. Nah, penataan dan perawatannya. Nah, nanti kapan-kapan akan kita bahas di kandang Banani MTF di Kecamatan Puring. Mudah-mudahan nanti kita bisa main ke sana. Kita akan review entok yang ada di sana dan bagaimana sih perawatan harian di kandang Banani MTF. Selanjutnya di ternak penak akan bermain ke kandang Banani MTF seperti itu Lur. Nah untuk ini ada pejantan batik ya Mas. Iya, bondol batik itu. Oh, pejantan bondol batik dan betinanya ini silver batik ya Mas. Iya. Cuma ini sedang mabung ya Mas. Iya. Ini lagi mabung Lur, karena memang untuk betina yang sudah produktif tidak seperti dere ya Lur. Jadi untuk betina yang sudah produktif sangat jarang sekali untuk kualitas bulu yang masih sangat bagus ya Mas, terkecuali masih dere ya Mas. Kalau dere itu masih bagus ya. Masih ada yang dere 1 itu yang lagi mengeram itu bulunya bagus. Nah itu Lur, ini dere tetasan bertelur pertama kali ya Mas. Iya, pertama kali. Nah ini dere bertelur pertama kali. Nah, untuk mitos kan ada yang mitos bilang kalau misalkan telur dari dere itu kurang bagus kualitasnya untuk ditetaskan, tapi saya rasa menurut saya tidak juga, tergantung untuk perawatan hariannya seperti itu Lur. Memang si entok itu baru belajar menelurkan, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti hasil tetasannya juga memiliki kekebalan yang cukup bagus ya Lur. Tidak semuanya mentok tetasan pertama itu hasilnya kurang bagus seperti itu. Nah ini Lur, datang menghampiri Lur. Wah, ini ada 2 betina batik silver ya Lur.
ini lagi mulai menyulam bulu lur. Nah, untuk mentok sendiri memang perawatannya sangat ekstra ya lur. Ekstra di sini adalah untuk kualitas bulu juga diperlukan perawatan yang cukup bagus untuk mentok hias. Jadi biasanya yang dikonteskan itu nanti biasanya adalah dere-dere dan jemoko-jemoko ya lur. Untuk kelas basong itu tetap saja ada rusak bulu ya lur. Sangat jarang sekali untuk basong yang bulunya sangat rapi dan sangat halus, itu masih sangat jarang seperti itu. Nah mas, kira-kira untuk teman-teman sekalian ini mas, buat para peternak ada pesan-pesan enggak sih mas untuk teman-teman peternak dan penghobi entok lainnya? Kalau untuk yang pertama kali memelihara entok itu, kalau kami sarankan itu jangan terlalu banyak bulu. Jadi kayak belajar untuk menganalisa cara memeliharaannya. Oh iya. Karena betul. entok itu juga makhluk hidup, juga butuh perhatian. Oh, Entok iya. itu beda-beda Karakternya ya mas. Iya, beda-beda Oh, iya, kayak betul. manusia. Betul. Kalau untuk yang teman-teman lawas ya tetap jaga perentokannya itu, dan juga saling kenal ke kandang-kandang lain. iya. Jadi setiap kandang itu kan memiliki cara-cara yang tersendiri. Oh iya betul. Kadang di mas. kandang mereka bisa, tapi di kandang kita bisa gagal dan juga kurang efektif gitu. Iya betul. Jadi setiap peternak itu mempunyai cara-cara khusus perawatannya. Oh iya betul. Jadi dengan bermain ke kandang teman-teman, kita akan lebih banyak apa ya, narasumber lagi ya mas, akan lebih banyak informasi yang kita dapat ya mas. Iya. Tinggal kita nanti ambil yang terbaik bagi kita ya mas. Iya, yang di kandang teman-teman cocok gitu. Oh iya oke. Jadi itu salah satu pesan-pesan untuk teman-teman penghobi dan peternak entok dari Mas Fakrur. Untuk yang masih belajar, disarankan untuk jangan terlalu banyak dulu memelihara entok ya lur, karena memang ketika kita masih belajar, kita terkadang sangat menginginkan memiliki entok yang sangat banyak, tetapi kita belum terlalu paham untuk perawatannya seperti itu. Jadi terkadang akan menjadi hal-hal yang sangat mubazir ketika mentok itu pada akhirnya kurang terawat dan akhirnya mati. Itu nanti akan sia-sia ya lur. Jadi lebih baik peliharalah sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan bukan dalam artian kita mampu membeli ya lur, tapi kita mampu merawat dan memelihara entok itu sampai besar dan sampai beranak pinak seperti itu. Jadi ketika sudah bisa menganalisa, barulah monggo diperbanyak memelihara mentok, baik itu mentok hias, mentok pedaging maupun mentok jumbo. Oke lur, selamat, terima kasih. Sampai sekian dulu, sampai bertemu di kandang-kandang berikutnya. Mergo ternak urip kepenak. Selamat siang. Audio Jungle.